Halo guys, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini ya, karena banyak sekali teman-teman yang request di kolom komentar untuk dibahas saham Adro. Jadi pada video kali ini kita akan membahas dan juga menganalisa saham Adro, yaitu PT Adaro Energi Indonesia yang bergerak di sektor pertambangan batu bara gitu guys ya. Ini adalah perusahaan yang besar yang ada di Indonesia dan mengekspor batu baranya ke luar negeri, guys. Ya, jadi secara usaha sebenarnya menarik nih. Tapi karena kita tahu ya, dan teman-teman juga mungkin tahu ya, teman-teman investor Adro yang mungkin sekarang masih floating loss di saham Adro-nya, mungkin juga sudah tahu bahwa kuartal 3 laporan keuangan kuartal 3 saham Adro ini mengalami penurunan laba bersih. Jadi kita akan bahas pada video kali ini karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Kak, apakah saham Adro ini masih layak untuk diinvestasi? Kak, apakah saham Adro ini masih layak untuk di averaging down? Lalu averaging down-nya di harga berapa dan berapa lot? Nah, ini kan pertanyaan yang umum ya ditemukan di kolom komentar gitu guys ya. Jadi akan kita bahas, begitupun juga dengan prediksi dividennya. Kira-kira Adro ini apakah masih bisa bagi dividen jumbo nih untuk kedepannya ya berdasarkan kinerja terbarunya gitu guys ya. Oke, jadi akan kita bahas dulu ya penyebab kenapa laba bersih saham Adaro ini turun. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah ini guys ya, laba dan pendapatan Adro ini kan turun ya. Teman-teman juga tahu, mungkin bukan hanya Adro, PTBA juga begitu. Lalu teman-teman lihat saham-saham batubara yang lain juga ternyata laba bersih dan pendapatannya turun. Nah, ini sebenarnya simpel. Kalau misalkan kita lihat dari harga acuan batubara Coal Ice Newcastle itu juga sedang mengalami penurunan gitu guys ya. Nah, turunnya Coal Ice Newcastle ini kita lihat di sini per hari ini pun masih turun ya. 0,71% ke level 126,50 US dollar per tonnya. Jadi sudah di bawah 130 US dollar nih untuk harga acuan batubara. Dan diproyeksikan ya untuk bulan November akan melanjutkan penurunan sampai 119 US dollar per tonnya. Nah, ini kan menjadi sentimen yang cukup negatif gitu guys ya dan menekan saham-saham di sektor batubara. Dan ini tercermin di laporan keuangannya. Ya, teman-teman bisa baca di sini ya beritanya seperti apa. Saya akan tarik kesimpulannya dari berita ini. Jadi, kesimpulannya seperti ini. Saham Adaro ini kan dia menjual batubara atau dia mengekspor batubara ke luar negeri. Di saat harga acuan batubaranya itu turun, otomatis pendapatan saham Adaro ini ya, pendapatan Adaro gitu guys ya juga turun. Nah, karena kan harga acuan batubaranya sedang turun dan murah gitu ya, bisa dibilang murah lah ya seperti itu. Nah, jadi pendapatannya Adaro juga ikut turun. Nah, tapi tadi saya baca gitu guys ya, volume produksinya itu meningkat guys. Volume produksinya itu naik yang menyebabkan um, beban-beban biaya itu juga ikut naik, yang mana itu menggerus laba bersih yang sudah kecil tadi ya tergerus dengan beban-beban produksi yang meningkat karena volume produksinya juga naik seperti itu. Simpelnya seperti itu ya, biar teman-teman punya gambaran. Oh, saham-saham batubara ini ternyata seperti ini ya, volumenya naik, bebannya naik, tapi pendapatannya sedang turun karena harga acuan batubaranya itu juga turun. Nah, simpelnya seperti itu guys untuk gambaran umumnya. Teman-teman biar lebih jelas lagi boleh baca berita, boleh baca laporan keuangannya juga boleh ya biar teman-teman tahu angka-angkanya itu berapa, bebannya berapa, pendapatannya berapa gitu guys ya. Nah, nanti akan kita bahas sekilas. Kita sudah lihat ya harga acuan batubara mengalami penurunan dan diproyeksikan akan terus turun nih di bulan November ya sampai Desember. Lalu ada yang nanya juga seperti ini. Kak, apakah harga acuan batubara atau saham-saham batubara bisa naik saat menjelang winter? Ya, sebenarnya biasanya sih naik. Ya, menjelang winter, harga batubara itu biasanya naik, saham-saham batubara juga ikut naik, biasanya seperti itu. Tapi teman-teman juga tahu kan bahwa saat ini ya sedang ada El Nino, di mana suhu rata-rata di permukaan bumi itu meningkat gitu guys ya, yang menjadikan suhu di winter pun saya rasa akan lebih hangat dibandingkan winter-winter atau musim dingin yang sebelumnya gitu. Jadi ini pun bisa menjadi indikator ya di mana oh batu bara ternyata tidak apa ya, tidak seseksi dulu. Tapi yang jadi titik berat adalah kapan batu bara ini bisa naik. Harga acuan batu bara ini bisa naik jika ada peperangan yang menyebabkan
krisis energi. Nah, ini akan menjadikan batu bara kembali naik. Saya rasa seperti itu guys ya untuk prediksi Coal Ice Newcastle-nya. Oke guys, kita lanjut ke saham Adaro-nya ya guys ya. Kita lihat untuk harga saham Adaro hari ini sempat naik ya. Hari ini sempat naik ke 2470-an ya untuk area high-nya, tapi turun lagi. Yang berarti kan pada hari ini pun sebenarnya Adaro-nya naik nih. Ya, saham Adaro-nya naik. Tapi turun lagi, berarti banyak yang jualan nih ya di sekitaran 2470 dan juga 2460 gitu. Jadi harga saat ini ya di sesi 1 tanggal 2 September, sorry, 2 November. 2 November 2023, harga saham Adaro ini di 2430 per lembar saham ya guys ya. Kita lihat untuk net income-nya, kalau misal kita bandingkan dengan di tahun lalu di 2022 itu nggak make sense, karena memang di tahun 2022 itu sedang booming batu bara. Harga acuannya pun 400 US dollar per tonnya ya, makanya kita nggak bisa bandingkan nih secara year on year. Karena memang di tahun 2022 itu puncaknya batu bara ya, saham batu baranya naik tinggi gitu guys ya. Nah, kita akan bandingkan net income ini secara kuartalan aja gitu ya, biar lebih masuk akal lah ya, biar lebih make sense. Di sini kita lihat ya di tahun 2023 di kuartal 1 itu 6,8 triliun ya pendapatan bersih dari Adaro. Lalu kuartal 2-nya turun menjadi 6,2 triliun dan di kuartal 3-nya turun lagi menjadi 5,7 triliun gitu guys ya. Tadi sudah kita bahas ya kenapa laba bersihnya ini turun. Nah, jadi kalau misal teman-teman lihat dari net income-nya yang terus turun secara kuartalan ya, kuartal 1 ke kuartal 2 turun. Lalu kuartal 2 ke kuartal 3 juga turun. Nah, kira-kira nih teman-teman melihat prospek saham Adaro ini apakah masih bagus atau harus dipindahkan ke saham yang lebih bagus? Nah, silakan teman-teman tulis di kolom komentar ya bagaimana perspektif teman-teman. Jadi saya akan bagikan gambarannya ke teman-teman gitu guys. Saya akan melihat sisi positifnya seperti apa ya biar teman-teman itu lebih yakin lagi untuk menghold saham Adaro. Lalu, kalau misalkan teman-teman tanya ke saya pribadi ya, apakah kalau misalkan harga saham Adaro ini turun lagi, apakah layak untuk dibeli? Saya rasa iya. Ya, saya rasa masih layak untuk dibeli. Karena saham Adaro ini sebenarnya sedang masuk juga ke sektor EBT, guys. Jadi bukan hanya batu bara ya, Adaro ini sudah mulai masuk dan merambah ke sektor EBT atau energi baru terbarukan seperti itu. Jadi prospeknya cukup bagus sebenarnya untuk Adaro ini. Nah, misal teman-teman tanya, kakak lebih pilih Adaro atau PTBA? Kalau quick answer saya lebih pilih saham Adaro, guys. Gitu. Karena dari sisi valuasi lebih murah, dari sisi kinerja juga lebih meyakinkan gitu ya. Makanya saya lebih pilih saham Adaro kalau dibandingkan dengan PTBA. Kak, kalau dibandingkan dengan UNTR, gimana? Kalau misalkan UNTR versus ITMG gimana? Nah, nanti akan kita bahas di video lainnya gitu guys ya. Karena ini berbeda pembahasannya. Oke guys, jadi kita akan lanjutnya melihat pertumbuhan EPS atau laba bersih dari Adaro ini. Kita lihat ya di tahun 2013 ya ini nanti ada korelasinya dengan harga atau nilai intrinsik saham Adaro ya. Di tahun 2013 kita lihat EPS-nya 88 per lembar saham. Lalu di tahun 2014 mengalami penurunan guys ya, 69. Di tahun 2015 turun lagi 65. Lalu di tahun 2016 ini mulai mengalami kenaikan guys ya. EPS-nya mulai mengalami kenaikan. Kalau misalkan kita lihat ya 2013, 2014, 2015 ini kecil EPS-nya, tapi di 2016 dan di 2017 ini mengalami kenaikan. Wah, berarti kan saham Adaro ini bisa survive gitu guys ya. Lalu kita lihat untuk kinerjanya 2018 ternyata turun lagi, tapi tidak serendah di tahun-tahun sebelumnya ya. Nah, kita lihat di tahun 2019 juga turun lagi dan puncak penurunannya itu di tahun pandemi. Jadi wajar ya guys ya, masih wajar lah ya. Kalau bisa kita lihat kinerjanya di tahun pandemi, ya semua saham pun kebanyakan itu ya tertekan gitu di tahun pas pandemi itu. Lalu bisa bangkit lagi guys, langsung bangkit di tahun 2021 setelah pandemi itu saham Adaro EPS-nya langsung meroket menjadi 416 per lembar sahamnya. Begitupun juga di tahun 2022 ya, saat harga acuan batu baranya naik dan laba atau EPS saham Adaro juga naik signifikan menjadi 1.215 per lembar saham. Ini kan membuktikan ya bahwa harga saham Adaro atau laba bersih saham Adaro itu juga
sangat dipengaruhi dengan harga acuan batu baranya. Karena memang Adaro ini kan dia lebih banyak ekspor ke luar negeri gitu guys ya, seperti itu. Jadi prospeknya sebenarnya cukup bagus untuk Adaro, apalagi kalau misalkan ada krisis energi lagi di Eropa sana misalkan ya. Misalkan di Eropa nih ada krisis energi lagi. Nah, itu akan lebih menarik lagi untuk kita beli saham Adaro. Disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham. Keputusan jual beli saham tetap menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor dan juga trader di pasar modal Indonesia. Oke guys, kita akan lihat harga sahamnya sekarang ya. Nah, banyak sekali teman-teman yang bertanya di kolom komentar, Kak, saya beli saham Adro itu di harga berapa? Saya beli untuk averaging down saham PTBA di harga berapa? Ini akan selalu saya jelaskan ya pada video-video saya di channel Invest Saham ini. Ya, jadi untuk teman-teman yang mungkin seorang investor ya, yang mungkin sibuk dengan pekerjaan dan tidak selalu bisa pantau saham, itu teman-teman tetapkan aja level psikologisnya ya, ditetapkan aja level psikologisnya. Jadi kalau misalkan kita lihat saham Adaro ini kan turun ya. Harga terendahnya kita lihat setelah pembagian dividen kemarin itu turun sampai harga 2000-an guys. Di 2010 per lembar saham. Lalu bisa rebound lagi nih, bisa naik lagi nih. Ya, sampai 2990. Berarti kan lumayan cukup banyak tuh untungnya. Tapi sekarang turun lagi dan di harga 2430 ya guys ya. Nah, kita akan coba lihat di sini ada level psikologis 2600. Oh, ternyata jebol. Nah, berarti kan ini kita tunggu nih, jangan dulu beli. Lalu di tanggal 31 Oktober bisa naik tipis 0,79%, tapi ternyata di hari berikutnya ini malah turun lagi sampai jebol mendekati ya, sampai mendekati 2400. Nah, berarti kan level psikologi selanjutnya ada di 2400. Teman-teman tunggu ya, pantau sahamnya di 2400. Kalau misalkan Adaro ini hari ini naik tipis, tapi besok turun di bawah 2400, itu teman-teman tunggu dulu. Teman-teman wait and see dulu aja. Tunggunya sampai mana, Kak, kalau jebol 2400? Tunggunya di 2300 sebagai level psikologi selanjutnya. Ya, kalau misalkan Adaro ini bisa bertahan ya di 2400, tidak jebol di bawah 2400, itu berarti 2400 menjadi level psikologis atau support yang cukup kuat ya. Dan teman-teman juga pantau IHSG-nya. Kalau misalkan Adaro ini bertahan di 2400, lalu IHSG-nya sudah mulai naik nih, sudah mulai ada tanda-tanda dia akan rebound gitu ya, ada tanda-tanda dia untuk bullish lagi. Nah, berarti teman-teman boleh nih incar-incar di harga sekitaran 2400. Misalkan boleh di 2410, boleh di 2420 gitu guys ya. Karena kan harga belinya pasti bervariasi gitu. Tapi ya untuk level psikologisnya dijaga jangan sampai jebol. Kalau jebol teman-teman tunggu dulu, jangan all in dulu gitu ya, jangan averaging down dulu gitu ya. Kembali lagi disclaimer on ya guys ya. Nah, untuk averaging down ini akan saya jelaskan ya karena sebenarnya bisa dihitung dengan cara yang paling mudah gitu guys ya, dengan ya perkalian, dengan pembagian gitu ya. Contohnya seperti ini. Misalkan teman-teman punya saham Adaro di harga 3000 ya, misalkan di harga 3000. Nah, lalu ya 3000, misalkan teman-teman punya saham Adaro harga 3000 10 lot ya. Berarti 3000 kali 10. Sorry guys, minum dulu bentar. Misalkan teman-teman punya saham Adaro ya di harga 3000 10 lot. Lalu teman-teman pengen averaging down lagi nih, pengen averaging down tapi teman-teman hanya punya cash ya untuk 10 lot aja. Misalkan harga sekarang di 2400 ya. Kita tinggal tambahkan aja 3000 kali 10 ditambah 2400 dikali 10. Berarti kan 20 lot tuh ya, 20 lot. Nah, hasilnya itu dibagi 20 lot. Nah, berarti average teman-teman itu akan turun dari 3000 itu turun ke Rp2.700 per lembar saham. Nah, makanya saya selalu bilang ya, kalau misalnya teman-teman mau ambil dividen jumbo saham batubara, itu teman-teman harus pertimbangkan juga untuk melakukan averaging down gitu guys ya. Nah, karena ini sangat penting gitu. Ketika teman-teman ya, teman-teman lihat setelah pembagian dividen, harga saham Adaro kan turun. Nah, seharusnya teman-teman di sini sudah melakukan averaging down gitu. Ketika average-nya nanti teman-teman turun dan ketika harga sahamnya naik ya ke 2900, ini kan berarti teman-teman udah cuan gitu, udah profit lah di portonya gitu.
Oke guys, jadi itu guys ya gambaran umumnya ya untuk averaging down dan kapan kita beli lagi untuk menentukan posisi buy yang paling bagus gitu guys ya. Setidaknya kita bisa beli sahamnya di harga murah. Jadi jangan sampai teman-teman tangkap pisau jatuh. Oke guys, kita akan lanjut melihat harga wajar dari saham Adaro. Aduh, batuk guys, sorry guys. Kita lanjut ya. Untuk saham Adaro, kita ambil ya EPS di tahun 2013 ya, yang tadi sudah kita bahas 88,18 per lembar saham. Lalu proyeksi EPS di tahun 2023 untuk full year 2023 itu 785 per lembar sahamnya. Ya, ini proyeksinya kita ambil datanya dari RTI Business ya. Teman-teman bisa download juga di Play Store untuk aplikasi RTI Businessnya. Nah, di sini kan ada proyeksi EPS full year ya. Kita ambil 785 per lembar saham di tahun 2023 ini. Nah, berarti pertumbuhan laba bersihnya atau growth EPS-nya itu mencapai 24,44% per tahunnya. Nah, ini cukup positif gitu guys ya. Kita lihat saham Adaro ini cukup positif. Dan ini yang menjadikan kenapa saya lebih memilih saham Adaro kalau misalkan dibandingkan dengan PTBA. Kita masukkan ya untuk EPS-nya 785 per lembar saham, growth rate-nya 24,44%. Kita akan lihat harga wajar saham Adaro. Nah, ini guys, harga wajarnya menurut Benjamin Graham Fair Value, saham Adaro ini adalah 19.351. Jadi kalau misalkan kita lihat ya untuk nilai intrinsik dan harga wajarnya, saya pribadi melihat harga wajar saham Adaro ini adalah kualitas saham Adaro gitu guys. Jadi dan untuk margin of safety-nya pun memang cukup tinggi ya, yaitu 87,44% gitu guys ya. Teman-teman bisa pelajari ya metode Benjamin Graham ini, bisa googling ya bagaimana cara metodenya untuk menentukan oh harga wajar saham tersebut sekian. Jadi kalau misalkan turun ke harga wajarnya berarti wajar gitu guys ya. Misalkan sahamnya di angka 400, tapi teman-teman lihat kok harga wajarnya cuma 300. Misalkan harga sahamnya turun. Oh berarti ini semakin mendekati harga wajarnya seperti itu guys ya. Nah, Adaro di harga saat ini di 2430 ya, ini ternyata margin of safety-nya cukup tinggi nih, 87,44%. Dari sisi valuasi pun per PBV-nya cukup menarik guys ya, dan ternyata sahamnya masih murah. Per-nya 3,13 kali dan PBV-nya 0,75 kali guys, dari nilai bukunya ya, seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan kita ganti EPS-nya guys dengan EPS di tahun 2022 ya, 1213. Kita ganti coba ya 1213 per lembar saham 1213. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Loh, harga wajarnya naik lagi guys. Dari 19.000 naik menjadi 35.000 gitu ya. Kak, apakah untuk menentukan harga wajar atau nilai intrinsik harus memakai Excel? Sebenarnya tidak harus. Jadi Excel ini hanya untuk mempermudah aja gitu guys ya. Teman-teman bisa menggunakan metodenya ya, teman-teman googling metode Benjamin Graham untuk menentukan harga wajar saham. Nanti akan keluar tuh ya artikelnya seperti itu. Kita kembalikan guys, EPS 2023 ya 785. 785, EPS-nya 785 ya per lembar saham. Nah, kita kembalikan. Nah, berarti kan untuk kinerja Adaro saat ini harga wajarnya di 19.351, which is masih cukup menarik nih untuk saham Adaro ya, masih layak lah untuk di hold untuk beberapa tahun ke depan seperti itu. Oke guys, kita akan memprediksi besaran dividen saham Adaro ya guys ya, berdasarkan dengan EPS full year ya, proyeksi di tahun 2023 ini. Nah, kita lihat ya untuk saham Adaro Energy, dividen payout ratio-nya ini ternyata di tahun lalu itu bagi 40% dari laba bersih. Lalu di tahun 2021 membagikan 72% dari laba bersih. Sedangkan di tahun pandemi ya karena memang EPS-nya kecil, Adaro Energy ini membagikan 100% dari laba bersihnya. Jadi waktu itu ya EPS-nya kecil kan, hanya 65 per lembar saham. Tapi Adaro itu berinisiatif untuk membagikan semuanya untuk dividen gitu guys ya. Inilah kita dapat nih PS-nya sekian ya, laba bersihnya sekian, ya udah kita bagikan aja lah sebagai dividen gitu kan. Nah, kalau di tahun 2021 ini cukup tinggi nih, 72,49% ya dividen payout ratio-nya dari laba bersihnya. EPS 416,
Adaro bagi 301 per lembar saham. Lalu di tahun 2022, EPS 1213 baginya hanya 40% dari laba bersih, yaitu 492 per lembar saham. Nah, ini cukup kecil guys ya, 40% ini sebenarnya cukup kecil gitu. Ya, kita akan proyeksikan ya. Di sini ada beberapa skema, yaitu DPR 40%, DPR 50%, DPR 70%, dan dividend payout ratio 80%. Nah, ini adalah tergantung kebijakan perusahaan dan juga keputusan hasil RUPS-nya. Misalkan di hasil RUPS-nya, Adaro ini akan bagi 40% untuk dividen dari laba bersih 785 per lembar saham. Kita bisa lihat jumlah dividen yang akan dibagikan adalah Rp314 per lembar saham. Dengan dividen yield-nya sebesar 12,9%. Kita bulatkan menjadi 13% ya untuk dividen dividen yield ya dengan harga saat ini 2.430. Ya, jadi dividen finalnya Rp314 per lembar saham, dividen yield-nya 13%. Kalau dividen payout ratio-nya 40%. Lalu kalau DPR-nya 50%, ya kita akan buka nih guys. Nah, dividennya naik menjadi 392 per lembar saham. Begitupun juga dividen yield-nya juga naik nih menjadi 16% gitu guys ya. Lalu, kalau misalkan Adaro ini bisa bagi 70% guys, seperti di tahun 2021 ya, kita akan lihat, nah, dividen yang akan bisa dibagikan oleh Adaro itu sebesar Rp549 per lembar sahamnya. Nah, ini sudah mulai menarik ya kalau misalkan Adaro ini bisa bagi di atas 60%. Nah, ini mulai menarik nih untuk dividennya. Lalu kalau misalkan Adaro ini bisa bagi 80% ya dari laba bersihnya, kita coba cek. Nah, dividennya bisa mencapai Rp628 per lembar saham, which is dividend yield ya dengan harga saat ini yaitu sebesar 26%. Nah, jadi yang kita merahi ini adalah potensi pembagian dividen saham Adaro ya, tergantung dari dividen payout ratio-nya. Syukur-syukur payout ratio-nya 100%. Berarti kan dividennya 785 per lembar saham ya. Tapi biasanya kan itu dibagi dua tuh, dividen interim dan juga dividen final. Dividen interim biasanya lebih kecil daripada dividen final, dan biasanya dividen final memang lebih besar gitu guys ya. Nah, ini guys ya yang cukup menarik dari saham Adaro ya, karena pernah bagi dividen payout ratio 100%, lalu bagi 72%, lalu bagi 40%. Nah, ini kira-kira nih di tahun depan ya, di pembagian dividen final yang akan dibagikan pertengahan tahun ya, di tahun 2024, kira-kira Adaro ini akan bagi DPR berapa persen nih dari laba bersihnya ya. Coba tulis di kolom komentar ya pendapat teman-teman. Lalu kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan saham lainnya atau mau request saham lainnya yang akan kita bahas, juga boleh tulis aja di kolom komentar. Nanti akan kita bahas ya saham yang teman-teman pengen dibahas gitu. Mungkin teman-teman masih floating loss atau mau nanya beli di harga berapa. Nah, terkait dengan averaging down, itu sebenarnya lebih bagus teman-teman averaging down-nya itu ya bertahap aja sih sebenarnya. Bertahap juga boleh, tapi lebih bagus ya lebih besar jumlah lotnya. Misalnya teman-teman sekarang 10 lot atau 100 lot. Ya berarti kan harus lebih banyak daripada itu gitu guys ya. Nah, sembari teman-teman melakukan averaging down ya secara bertahap, teman-teman juga cukup tenang kalau misalkan teman-teman hold saham yang rutin bagi dividen. Karena untuk kedepannya teman-teman kan semakin banyak jumlah lotnya, berarti dividennya pun nantinya semakin banyak masuk ke rekening teman-teman gitu guys ya. Nah, seperti itu. Oke guys, mungkin cukup sekian ya guys ya video yang kita bahas ya mengenai saham Adaro Energi Indonesia. Buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Buat teman-teman yang belum like, silahkan di like dulu ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar, nanti akan saya bahas ya. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.